Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai optimasi penempatan load break switch atau LBS pada penyulang karpan 2 Ambon menggunakan metode algoritma genetika. Untuk anggota kelompok dari kami, di sini saya sendiri, Satria Wahidri Utomo, NIM 181910201046, dan teman saya Adi Rahman Safiuddin dengan NIM 181910201066. Terlebih dahulu kita mengetahui mengenai pengertian dari LBS atau load break switch. LBS atau load break switch adalah alat pemutus atau penyambung sirkuit yang dalam keadaan berbeban. LBS dapat dipergunakan sebagai switch yang dapat memutus atau mengalirkan aliran listrik ke konsumen pada daerah tertentu. Tujuan dari penempatan load break switch di sini adalah penempatan load break switch itu dapat mempengaruhi keandalan dari sistem, sehingga diperlukan penentuan lokasi yang tepat untuk menempatkan sebuah LBS. Kemudian di sini ada beberapa parameter yang disebutkan untuk sebagai kriteria keandalan sistem tenaga listrik. Yang pertama yaitu laju kegagalan. Laju kegagalan di sini dapat ditentukan dengan dua rumus. Yang pertama adalah laju kegagalan dalam jumlah per tahun dan laju kegagalan dalam waktu per tahun. Yang pertama adalah lambda, di mana di sini dirumuskan N per T, di mana lambda merupakan laju kegagalan per tahun dan U sama dengan sigma T per T besar, di mana U merupakan rata-rata ketidaktersediaan per tahun. Kemudian yang kedua yaitu indeks keandalan dari sisi gangguan pelanggan. Untuk indeks keandalan dari sisi gangguan pelanggan di sini dibagi menjadi dua, yaitu SAIFI dan SAIDI. SAIFI itu System Average Interruption Frequency Index, dan SAIDI itu merupakan System Average Interruption Duration Index. Untuk SAIFI dapat didefinisikan sebagai jumlah rata-rata kegagalan yang terjadi pada setiap pelanggan per satuan waktu, umumnya per tahun. Indeks ini ditentukan dengan membagi jumlah seluruh kegagalan pelanggan dalam satu tahun dengan jumlah pelanggan yang dilayani oleh sistem tersebut. Dapat dirumuskan seperti pada persamaan berikut, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang kedua adalah SAIDI atau System Average Interruption Duration Index, di mana indeks ini dapat didefinisikan sebagai nilai rata-rata dari lamanya kegagalan untuk setiap konsumen selama 1 tahun, di mana dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian untuk optimasi penempatan LBS menggunakan metode algoritma genetika akan disampaikan oleh teman saya. Untuk pengertian metode genetik algoritma atau biasa disebut dengan GA, GA sendiri adalah sebuah metode untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi yang didasari pada seleksi alam, yaitu proses yang mengikuti evolusi atau perkembangan biologi. GA bekerja secara berulang-ulang sehingga dapat merubah sebuah populasi secara individu. Metode GA ini telah diterapkan secara luas untuk menyelesaikan masalah optimasi. Penggunaan GA bersifat kompetitif dan direkomendasikan untuk memecahkan masalah optimasi.
kombinatorial alamiah karena memiliki beberapa keuntungan utama untuk menyelesaikan masalah optimal power flow atau bisa disebut dengan OPF, yaitu dari segi fleksibilitas pemodelan seperti non-convex unit cost function, prohibited unit operating units, discrete control variable. Keandalan nonlinear juga dapat dengan mudah dimodelkan pada metode GA ini. Keuntungan lainnya yaitu dapat dengan mudah dikodekan untuk bekerja pada komputer paralel. Tujuan penempatan LBS dengan metode GA yaitu untuk mengoptimalkan penempatan 5 LBS yang bertujuan untuk meminimalkan total daya reaktif terdampak serta untuk dapat meningkatkan keandalan sistem distribusi. Pada penyelenggaraan 2 Ambon ini terdapat 31 bus, nantinya akan dioptimalkan menggunakan pemasangan 5 LBS. Lanjut ke tahapan dalam metode GA. Yang pertama yaitu pengkodean atau representasi. Pengkodean atau representasi yaitu kita melakukan pengkodean terhadap permasalahan yang akan dioptimasi. Di sini yang akan dioptimasi yaitu pemasangan LBS pada bus Karpan 2 Ambon. Terhadap pemasangan pengkodean yang lazim digunakan dalam GA yaitu seperti menggunakan kode bilangan biner, bilangan real, dan huruf. Pengkodean digunakan untuk membentuk gen-gen yang ada dalam kromosom. Yang kedua yaitu menghitung nilai fitness setiap individu. Nilai fitness ini menyatakan nilai dari fungsi tujuan. Tujuan dari GA yaitu memaksimalkan nilai fitness. Jadi nantinya jika dicari nilai maksimal, maka nilai fitness merupakan nilai dari fungsi itu sendiri. Tetapi jika yang dibutuhkan adalah nilai minimal, maka nilai fitness merupakan inverse dari fungsi itu sendiri. Yang ketiga yaitu seleksi. Preseleksi digunakan untuk memilih 2 kromosom individu yang akan dijadikan orang tua dalam proses crossover untuk mendapatkan keturunan baru. Proses seleksi dilakukan dengan cara memilih kromosom individu yang mempunyai nilai objektif, nilai total daya reaktif terkecil atau fitness terbesar. Hal ini dikarenakan optimasi yang dicari sebagai solusi permasalahan adalah optimasi dengan nilai total daya reaktif terdampak yang paling kecil. Untuk yang keempat, pindah silang atau bisa disebut crossover kromosom. Merupakan suatu proses penyilangan 2 kromosom induk hasil seleksi. Untuk yang kelima, mutasi. Merupakan proses mutasi yang tidak memandang kromosom individu, melainkan gen-gen penyusun kromosom individu itu sendiri. Jadi mutasi itu dapat diartikan sebagai suatu proses mengganti nilai gen atau nomor bus sebelumnya dengan nilai gen nomor bus baru yang ditentukan secara acak, random dalam nilai jangkauan yang telah ditentukan. Proses mutasi gen-gen dari kromosom individu nantinya akan menghasilkan kromosom individu baru dengan nilai fitness yang lebih baik atau total daya reaktif yang minimal. Yang terakhir yaitu reinsertion untuk penggantian populasi. Reinsertion sendiri merupakan suatu proses penggantian populasi generational replacement yang akan mengganti semua individu awal dengan individu-individu hasil pindah silang dan mutasi serta individu-individu yang tidak mengalami proses tersebut. Jadi fokus penelitian ini terbagi menjadi 2,
Yang pertama, mengoptimalkan penempatan LBS pada bus-bus yang terdapat di penyulang karpan 2 ambon menggunakan metode GE agar total V daya reaktif berdasarkan data beban trafo pada penyulang karpan 2. Yang kedua, nilai H yang terdampak akibat gangguan diharapkan menjadi lebih kecil dan indeks keandalan SAIDI dan SAIFI dapat meningkat. Selanjutnya, tahapan optimasi penempatan LBS menggunakan metode algoritma genetik. Yang pertama, menetapkan bus-bus dalam jaringan yang mengalami gangguan. Ini data dari sebelumnya. Yang kedua, memainkan jumlah kromosom individu dalam populasi yang menggambarkan sejumlah alternatif solusi awal peletakan LBS yang optimal dengan total daya reaktif terdampak minimal. Yang ketiga, untuk mengevaluasi fitness dan memodifikasi kromosom individu alternatif solusi dengan teknik Roulette-Wheel crossover dan mutation pada suatu siklus GA hingga generasi ke N. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pada tahapan optimasi penempatan LBS menggunakan metode GA. Yang pertama tadi menempatkan bus-bus dalam jaringan yang sering mengalami gangguan, di mana pada tabel 1 ini sudah diidentifikasi data jumlah bus-bus yang sering mengalami gangguan di dalam jaringan tersebut, di mana di sini terdapat 4 bus yang sering mengalami gangguan, yaitu bus 17, bus 19, bus 20, dan bus 22. Kemudian setelah diketahui dan diidentifikasi jumlah bus-bus yang sering mengalami gangguan, kemudian dibangkitkan sejumlah kromosom individu dalam sebuah populasi yang menggambarkan alternatif sebagai solusi awal peletakan LBS yang nantinya akan optimal dengan daya reaktif yang diharapkan lebih sedikit, seperti pada tabel 2 ini, di mana pada tabel 2 ini dapat diidentifikasi yaitu terdapat 6 kromosom individu yang dibangkitkan pada generasi 1. Setiap kromosom individu terdiri dari 5 gen yang mewakili jumlah LBS tadi. Kemudian nilai gen itu mewakili nomor bus yang ada sebagai lokasi penempatan LBS nantinya. Setiap kromosom individu direpresentasikan sebagai alternatif solusi untuk penempatan LBS yang optimal dengan total daya reaktif yang minimal. Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi fitness dan memodifikasi kromosom-kromosom individu dengan taktik Roulette-Wheel crossover dan mutation pada suatu siklus GA hingga generasi ke N. Nah, pada tahapan ini, yaitu tahapan evaluasi nilai fitness, setiap kromosom individu pada generasi 1 dilakukan dengan total nilai daya reaktif dari bus yang berada setelah bus LBS 01 sampai LBS 05. Total daya reaktif pada kromosom 1 sampai kromosom 6 pada generasi yang pertama dapat dilihat pada data tabel 3 nilai objektifnya, yaitu pada generasi 1 yaitu 1810 kilovar, kemudian hingga pada generasi ke-6 sebesar 2122,74 kilovar. Berdasarkan nilai objektif tersebut, nantinya akan diperoleh nilai fitness dan probabilitas yang pada masing-masing kromosom. Seperti pada tabel 3 juga,
Di situ didapatkan nilai probabilitas dan kumulatif probabilitas. Kemudian nanti nilai fitness itu akan menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang akan didapat. Sedangkan probabilitas itu merupakan nilai peluang keterpilihan menjadi kromosom individu induk untuk proses selanjutnya, yaitu proses crossover seperti itu. Kemudian lanjut, kemudian memilih kromosom induk individu untuk kromosom individu yang lainnya. Pada tahapan ini, pemilihan kromosom individu induk dilakukan dengan teknik Rowlett-Weil, yaitu dengan memilih kromosom individu dengan kumulatif probabilitas terdekat dengan nilai random Rowlett-Weil yang dibangkitkan dengan rumus rank kurang dari kumulatif probabilitas. Nilai random pertama diperoleh sebesar 0,609609. Nilai tersebut memiliki nilai yang mendekati kumulatif probabilitas dari kromosom individu keempat. Sehingga kromosom individu keempat menjadi kromosom individu induk untuk generasi 1. Selanjutnya dengan cara yang sama dibangkitkan nilai random untuk memilih kromosom individu induk yang kedua hingga ke-6. Seperti pada data tabel 4. Selanjutnya adalah proses penyilangan atau crossover dengan kromosom induk yang lainnya. Pada tahapan ini kromosom individu itu dipindah silangkan atau di crossover dengan kromosom induk yang lainnya dengan ditetapkan nilai crossover rate sebesar 50% dari jumlah kromosom individu induk dalam populasi. Pemilihan kromosom individu induk yang akan dipindah silangkan adalah 3 kromosom individu induk dengan nilai random yang terkecil. Hasil 6 nilai random yang dibangkitkan seperti pada tabel ini, 5. Di mana yang dipindah silangkan adalah kromosom individu induk 1, 3, dan 5. Kemudian lanjut, setelah mengalami proses crossover dilakukan setelah itu dilakukan pada kromosom individu 135. Seperti pada tabel sebelumnya, di mana pada kromosom individu pasangan crossover diperoleh dengan membangkitkan nilai random. Nilai crossover diperoleh dari titik potong atau cut point secara random antar nilai 1 hingga jumlah gen per kromosom individu lainnya, yaitu sejumlah 5 gen tadi. Perubahan susunan kromosom individu hasil crossover ditunjukkan pada tabel 6 berikut ini. Yang tahapan yang selanjutnya yaitu membangkitkan nilai random dengan jangkauan 1 sampai 30 sejumlah bus yang diketahui. Kemudian melakukan mutation rate yang telah ditetapkan, yaitu 10% dari 3 gen yang akan dimutasi pada siklus GA. Datanya adalah seperti pada tabel 7 berikut ini. Di mana pada tabel 7 ini gen-gen dimutasi atau diganti nilainya dengan nilai random dalam jangkauan 1 sampai 30. Berdasarkan hasil eksekusi GA telah diperoleh
data seperti pada data tabel 8 berikut ini. Nah, seperti ini. Setelah dimutasi nilainya. Kemudian pada generasi ke-10 dari siklus GA yang telah dieksekusi, diperoleh data alternatif penempatan LPS dengan nilai objective fitness setiap kromosom individu seperti pada tabel 10. Pada generasi ke-10 dari siklus GA yang telah dieksekusi diperoleh data alternatif penempatan LPS dengan nilai objektif atau fitness individu seperti pada tabel 10. Seperti ini. Berdasarkan hasil simulasi optimasi LPS dengan GA diperoleh beberapa alternatif LPS dengan total nilai Q terdampak yang minimal seperti pada gambar berikut. Berdasarkan hasil simulasi GA yang dilakukan hingga generasi ke-10 diperoleh 4 alternatif penempatan LPS penyulang Karpan 2 Ambon seperti pada tabel berikut ini. Di mana alternatif yang paling optimal untuk optimasi LPS dengan GA yaitu pada alternatif keempat, di mana LPS 1 ditempatkan pada bus 4, LPS 2 ditempatkan pada bus 14, LPS 3 ditempatkan pada bus 27, LPS 4 ditempatkan pada bus 19, dan LPS 5 ditempatkan pada bus 23. Berikut adalah hasil dan pembahasannya. Setelah dilakukan optimasi penempatan LPS, selanjutnya adalah dihitung nilai keandalan sistem berdasarkan SAIDI dan SAIFI-nya dari penyulang Karpan 2 Ambon tersebut. Untuk menghitung nilai SAIDI dan SAIFI penyulang Karpan 2 Ambon tersebut, dibutuhkan sebuah acuan data yang didapat dari PLN Cabang Ambon tahun 2014 seperti pada tabel 12 berikut ini. Itu merupakan data selama 1 tahun dari PLN Cabang Ambon. Kemudian untuk menghitung SAIDI dan SAIFI juga dibutuhkan sebuah acuan di mana acuan ini sesuai dengan aturan durasi padam dan frekuensi padam menurut aturan PLN yang tertuang dalam SPLN 682 tahun 1986, yaitu dengan nilai SAIDI sebesar 21 jam per tahun minimal dan SAIFI sebesar 3,2 kali per tahun dengan rumus perhitungan yang digunakan seperti pada persamaan berikut. Kemudian di sini dilakukan perbandingan perhitungan SAIDI dan SAIFI penyulang Karpan 2 Ambon sebelum dan setelah optimasi penempatan LPS. Yang pertama adalah sebelum optimasi, nilai SAIDI dan SAIFI-nya adalah sebagai berikut. Dari data PLN Cabang Ambon tahun 2014 didapatkan data sebanyak 28 kali gangguan selama 5 bulan dalam setahun. Sehingga diperoleh nilai rasio gangguan kenyataan sebesar yaitu 28 dibagi 12 sebesar 2,33. Kemudian rasio gangguan standar yaitu 18 kali gangguan selama 2 bulan dalam setahun, sehingga diperoleh rasio gangguan standarnya adalah
18 dibagi 12 yaitu 1,5 dan panjang penyulang kenyataan atau panjang penyulang yang tidak mengalami gangguan itu sebesar 18,455 km. Sehingga dapat dihitung indeks keandalan SAIDI dan SAIFI-nya sebelum optimasi penempatan LBS adalah sebagai berikut. Seperti pada persamaan berikut ini. Kemudian kemudian adalah perhitungan indeks SAIDI dan SAIFI setelah optimasi penempatan LBS. Nah, untuk perhitungan indeks SAIDI dan SAIFI setelah optimasi penempatan LBS ini nilai dari gangguan dan panjang penyulang kenyataannya itu nilai gangguannya itu sama, yaitu 28 kali selama 5 bulan dan diperoleh rasio gangguan nyatanya sebesar 2,33 dan rasio gangguan standarnya sebesar 1,5. Sementara yang membedakan adalah panjang penyulang kenyataan yang tidak mengalami gangguan, yaitu lebih pendek karena penempatan LBS-nya sudah pada bas-bas yang tepat sehingga gangguannya lebih sedikit seperti itu. Sehingga untuk perhitungan indeks SAIDI dan SAIFI-nya dapat dihitung dengan persamaan pada gambar berikut ini. Seperti itu. Kemudian setelah dilakukan perhitungan indeks SAIDI dan SAIFI pada penyulang Karpan 2 Ambon, dilakukan perbandingan data antara SAIDI dan SAIFI, data dengan LBS tanpa optimasi dan dengan LBS dengan optimasi seperti pada gambar berikut ini, di mana acuannya pada yang tertuang dalam SPLN tadi yaitu minimal 21 jam per tahun dan 3,2 kali per tahun. Di sini dengan LBS tanpa optimasi yaitu gangguannya adalah 27,16 jam per tahun dan intensitasnya adalah 4,14 kali per tahun. Namun apabila dengan optimasi dapat dioptimalkan lebih sedikit, yaitu hanya sekitar 25,3 jam per tahun dengan intensitas sebesar 3,86 kali per tahun. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Untuk kesimpulan dari penelitian ini dan dengan data yang diperoleh, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada penelitian ini, kromosom individu yang dibangkitkan dalam populasi adalah sebanyak 6 kromosom individu dengan 5 gen yang mewakili jumlah LBS yang terdapat pada saluran. Crossover rate yang digunakan sebesar 50% dan mutation rate sebesar 10%. Setiap satu siklus generasi GA berdasarkan parameter tersebut, jumlah kromosom individu yang akan dipindah silangkan yaitu sebanyak 3 kromosom individu dan jumlah gen yang akan dimutasikan sebanyak 3 gen. Yang kedua, berdasarkan hasil optimasi LBS menggunakan GA, diperoleh total nilai Hi dari reaktif yang minimal. Dari hasil optimasi diambil alternatif keempat dengan nilai Hi sebesar 1443,12 kV dengan titik LBS pada bus 2, 4, 27, 19, dan 29
dengan posisi gangguan sebelumnya yang terdapat pada bus 17, 19, 20, dan 22. Untuk poin yang ketiga, perbaikan tingkat keandalan untuk nilai frekuensi padam atau F sebesar 4,14 kali per tahun. Itu untuk sebelum optimasi. Dan untuk sesudah optimasi atau F sebesar 3,86 kali per tahun. Untuk poin yang keempat, setelah diketahui penempatan titik LPS yang optimal, maka dapat dihitung perbaikan tingkat keandalan untuk durasi padam SAIDI pada penyelenggaraan 2 Ambon menggunakan perhitungan konfigurasi jaringan dengan standar SPLN 682 tahun 98. Sebelum optimasi, hasil perhitungan nilai lama padam SAIDI sebesar 27,16 jam per tahun dan sesudah optimasi sebesar 25,30 jam per tahun. Jadi di sini lebih kecil. Untuk yang kelima, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai SAIDI dan SAIFI setelah optimasi penempatan LBS memiliki nilai yang paling mendekati standar SUTM radial, yaitu sesuai SPLN tadi, yaitu untuk SAIDI sebesar 25,30 jam per tahun dan untuk SAIFI sebesar 3,86 kali per tahun. Untuk simpangan error sendiri dari SAIDI dan SAIFI sebesar 20,479% itu untuk SAIDI dan 20,625% untuk SAIFI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.